Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan. Kita akan membahas tentang persoalan kemabukan atau mabuk. Apakah mabuk itu bisa dikenakan pidana? Minuman keras itu ternyata telah menimbulkan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana. Jadi minuman keras, kemudian setelah minuman keras diminum, orang tersebut mengalami mabuk, dan kemabukan tersebut tentu saja ada yang bisa mengendalikan dirinya, ada juga yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Tetapi sebagian besar tidak bisa mengendalikan dirinya 100%. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya 100%, maka orang tersebut berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan, berpotensi untuk menimbulkan kegangguan keamanan, berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Karena itu, minuman keras ini kalau kita runut, ternyata berpotensi menimbulkan kejahatan karena orang tersebut tidak mampu mengendalikan dirinya secara normal. Dan pertanyaannya adalah, bagaimanakah hukum pidana kita mengatur tentang atau masalah kemabukan ini? Apakah orang yang mabuk tersebut bisa dipidana atau orang yang mabuk tersebut tidak bisa dipidana? Atau pertanyaannya adalah, apakah kemabukan atau mabuk itu adalah bagian daripada hak seseorang untuk melakukannya, atau ada batasan-batasan tertentu yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan? Nah, untuk membahas masalah ini, kita juga penting ya untuk memberikan batasan yuridis apakah yang dimaksud dengan mabuk itu sendiri. Jadi kalau saya lihat beberapa literatur, saya ambil satu literatur menurut saya yang lebih tepat, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbagai penjelasan dan tafsir yang ditulis oleh R. Susilo. Jadi R. Susilo menyatakan dalam salah satu bagian penjelasan pasal, dikatakannya bahwa mabuk itu berarti kebanyakan minum minuman keras sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu panca indera atau anggota badannya. Jadi mabuk itu diidentikannya adalah meminum minuman keras. Meminum minuman keras itu artinya ada minuman yang mengandung alkohol. Kemudian setelah meminum minuman keras tersebut, orang tersebut tidak lagi mampu mengendalikan dirinya atau mengendalikan salah satu panca inderanya atau badannya. Jadi inilah menurut R. Susilo sebagai sesuatu yang dikatakan sebagai mabuk. Jadi mabuk itu perbuatan sadar tentunya. Iya, perbuatan sadar yang dilakukan oleh seseorang. Kenapa? Karena dia meminum minuman keras, kemudian meminum minuman keras kembali, dan mungkin dirinya tidak bisa dikuasai atau panca inderanya tidak bisa dikuasai. Karena itu, inilah yang disebut dalam keadaan mabuk. Nah, bagaimanakah hukum pidana kita mengatur orang-orang yang mabuk tadi? Apakah mabuk itu legal atau ilegal? Adakah ketentuan yang mengatur tentang mabuk ini sendiri? Ternyata setelah saya mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ditemukan satu pasal, yaitu pasal 492 yang menjelaskan tentang mabuk sebagai satu perbuatan yang bisa dipidana, ya, meskipun
tafsir tentang perbuatan yang bisa dipidana ini jika menimbulkan keadaan-keadaan tertentu. Jika mabuknya tidak menimbulkan keadaan-keadaan tertentu, maka mabuk itu bukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Jadi mabuk itu ada di tengah-tengah, bisa dipidana, bisa juga tidak dipidana. Nah, bagaimana yang bisa dipidana? Saya akan bacakan pasal 492. Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum, merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati, atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama. Nah, ini ancaman pidananya tidak terlalu berat. Paling lama 6 hari atau pidana denda paling banyak Rp375. Jadi, pidana mabuk itu ada. Perbuatan mabuk itu ada. Jadi perbuatan mabuk sebagai sebuah perbuatan yang mengganggu ketertiban umum di muka umum, atau orang tersebut mengganggu lalu lintas atau mengganggu penjagaan tertentu atau membahayakan kesehatan orang lain atau nyawa orang lain, maka bisa dikenakan pidana. Namun jika mabuk itu dilakukan di dalam rumah atau dalam keadaan tempat-tempat tertutup, ternyata itu bukan merupakan tindak pidana. Ya, jadi bukan merupakan tindak pidana. Jadi mabuk bisa berbeda dengan merokok. Kalau merokok dilakukan di depan umum atau dilakukan di dalam tempat privat, ya tidak menimbulkan persoalan pada dirinya ya. Jadi tidak menimbulkan ketidakseimbangan pada panca indahnya, sehingga orang tersebut tidak bisa dipidana. Hanya orang lain yang mungkin terganggu dengan asap rokok. Tapi kalau mabuk, ternyata bisa dipidana jika membahayakan orang lain. Jadi dengan demikian mabuk itu sebetulnya perbuatan privat yang tidak perlu ditampilkan di depan umum. Jadi kalaupun Anda mau mabuk, kira-kira begitulah pesan pasal 492 ya. Kalau Anda mau mabuk, ya beli minuman, bawa ke kamar dan minum Anda di situ. Mau ngapai, telentang, nungging, silahkan. Kenapa? Kalau Anda menenggak minuman keras di depan umum, maka Anda berpotensi mengganggu orang lain, mengganggu keselamatan orang lain. Dan Anda bisa dikenakan pasal 49 ayat 1 atau ayat 2. Jadi, mabuk itu bisa kriminal, bisa juga tidak kriminal. Tetapi kalau kita baca makna pasal 49 lebih dalam, ya kalau Anda mabuk itu, ya jangan Anda pertontonkan di depan umum. Karena kalau Anda pertontonkan di depan umum, berpotensi mengganggu orang lain. Nah, mabuk ini ternyata banyak implikasi-implikasi negatifnya di Indonesia dan di banyak negara. Saya sempat belajar hukum pidana beberapa lama ya di Belanda. Di Belanda itu mabuk itu ya sama, dibolehkan. Tetapi karena dibolehkan, telah menimbulkan kekhawatiran yang sangat mengganggu masyarakat. Dan bahkan masyarakat sudah tidak menyenangi lagi para orang-orang yang mabuk di depan umum tadi. Dan sudah sangat mengganggu sehingga pada malam-malam tertentu itu dibatasin. Hanya pada jam tertentu orang boleh menenggak minuman keras. Kenapa? Pada jam lewat dari jam itu polisi bisa bertindak karena dianggap mengganggu orang lain. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia ada beberapa kasus yang menyebabkan timbulnya tindak pidana ketika seseorang dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan tidak sadar. Misalnya baru-baru ini ya, yang terjadi di sebuah pusat hiburan. Ya, seorang oknum polisi. Ya, kenapa oknum? Karena dia ternyata tidak bisa menguasai dirinya. Dia menenggak minuman keras di sebuah pusat hiburan. Dia bertengkar dengan salah seorang petugas yang ada di pusat hiburan tersebut. Karena dia tidak bisa menguasai dirinya, apa yang terjadi? 3 orang ditembak mati dalam waktu yang
berdekatan. Penyebabnya apa? Ya mabuk tadi itu. Karena mabuk, tadi sudah disebutkan oleh R. Susilo, menenggak minuman keras, dan dia tidak bisa menguasai dirinya. Dengan demikian, jika kita ulas kasus ini, dan kasus-kasus lain yang terjadi di Indonesia, ternyata orang yang mabuk itu tidak dilakukan di dalam rumah, malah di depan umum, di tempat publik, orang mabuk. Bayangin, jika makin banyak minuman keras yang bisa diakses di tempat umum, maka makin banyak orang mabuk. Dan jika makin banyak orang mabuk, makin banyak kriminalitas. Mungkin kita juga masih ingat ya, sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 2012. Disebut juga dengan Xenia Maut. Ya. Seorang wanita bernama Apriani dalam keadaan mabuk. Mabuknya ternyata penyebabnya mengkonsumsi narkotika, sabu-sabu, dan juga menenggak minuman keras. Lalu apa yang terjadi? Dia menabrak pejalan kaki yang sedang olahraga di seputar Tugu Tani pada bulan Januari 2012. Dan dia dalam keadaan mabuk. Dan banyak kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena orang dalam keadaan mabuk. Jika makin mudah minuman keras diakses, makin murah minuman keras diakses, maka makin tinggi orang yang meminum minuman keras. Makin tinggi orang yang mabuk. Makin tinggi orang yang mabuk, maka makin tinggi pula angka kejahatan yang terjadi di negeri ini. Karena itu, minuman keras ini sangat berpotensi meningkatkan kejahatan dan makin menyulitkan proses penegakan hukum dan makin menyulitkan ketertiban dan ketentraman untuk dipelihara. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jika materi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like. Jika tidak bermanfaat, silakan dislike. Dan jika Anda menyukainya, silakan share dan subscribe. Sampai bertemu pada ulas kasus berikutnya. Salam hukum pidana.